Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang ceria ini kita masih dapat menyapa siswa Indonesia untuk tetap bersemangat bermatematika. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita dari rumah singgah Rumah Sakit Matematika menyapa siswa Indonesia agar tetap berceria, tetap bersemangat dalam bermatematika. Rumah singgah Rumah Sakit Matematika tentunya melalui labor literasi digital dan inovasi media pembelajaran matematika akan terus bersama Anda untuk menjadikan matematika ini menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Oleh sebab itu, para guru dan para orang tua di rumah, pastikan Anda bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk selalu bersemangat mengawal anak-anak kita tetap menjadikan matematika sebagai ilmu yang menyenangkan. Kita dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika tentunya bersama kru dan tim-tim yang lainnya tetap bersemangat menyediakan soal-soal untuk dibahas secara terperinci sehingga dapat memberikan motivasi yang luar biasa bagi siswa kita. Oke, kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke, kita masih masuk mengenai perbandingan. Halaman 48, ayo kita berlatih 5.5 nomor 1. Kalau kita lihat soal yang ditanyakan adalah tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Ternyata yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini mengenai perbandingan berbalik nilai. Salah satu ciri dari perbandingan terbalik ini adalah adanya suatu konstanta yang mengakibatkan bahwa variabel Y itu sama dengan konstanta K tadi per variabel X. Atau dari sini rumusannya dapat kita ketahui bahwa suatu konstanta atau bilangan tertentu itu sama dengan X dikali dengan Y. Oleh sebab itu, dalam setiap tabel ini, jika didapati nilai K sama untuk setiap pasangan nilai X dan Y, maka dia dapat kita kategorikan menjadi suatu perbandingan berbalik nilai. Oke, kita coba lihat tabel A. Tabel A yang pertama adalah Y-nya 2, X-nya 8. Berarti K yang pertama adalah 2 dikali 8 sama dengan 16. Berarti K-nya 16 yang pertama. Kita tengok pasangan yang kedua untuk X6, Y6, 14. Berarti untuk pasangan yang kedua K-nya itu adalah 6 dikali dengan 14. Ini adalah 6 dikali 14, 84. 6 dikali 14, 6, 4, 6 kali 4, 24, 4 naik 2, 6 kali 14. Kali aja lah, payah kali 6 kali 14, 4 naik 2, 84. Berarti 84, nilai K-nya itu tidak sama. Berarti tabel yang A bukan perbandingan berbalik nilai. Jadi karena K-nya tidak sama, nih K-nya tidak sama, berarti untuk tabel A bukan berbalik nilai. Tidak sama, maka tabel A bukan berbalik nilai. Bukan perbandingan berbalik nilai. Kita singkat dengan PBN. Kita coba lihat yang B. Yang B, K yang pertamanya adalah 2 dikali 8 sama dengan 16.
Kita lihat perbandingan yang kedua, K-nya bukan perbandingannya untuk X dan Y yang kedua adalah 3 kali 6 sama dengan 18. 3 kali 6 sama dengan 18. Oleh sebab itu, karena dia tidak sama, maka dikatakan bukan perbandingan berbalik nilai PBN. P itu perbandingan, B itu berbalik nilai. B berbalik, N nilai. Kita lihat yang C, K yang pertama. Kita lihat yang C, K yang pertamanya itu adalah 3 kali dengan 12. 3 dikali dengan 12 sama dengan 36. Sedangkan untuk K, pasangan XY yang kedua adalah 6 dikali dengan 24. 6 dikali dengan 24, 144. Sekali lagi, karena dia tidak sama, maka yang C juga bukan perbandingan berbalik nilai. Bukan perbandingan berbalik nilai. Karena AB dan C bukan perbandingan berbalik nilai, maka alternatif yang terakhir adalah yang D. Nah, kita coba hapus dulu papan tulis kita. Kita coba jawab yang D. Apakah yang D itu setiap pasangan nilai X dan Y-nya itu sama atau berbeda? Ini yang perlu kita coba jawab untuk tabel D. Nah, kita lihat tabel D. Tabel D, kita lihat. Untuk K, pasangan yang pertama yaitu 2 dikali 6. Berarti K yang pertama 2 dikali dengan 6 sama dengan 12. Sedangkan K, pasangan yang kedua adalah 1 dikali 12 masih 12. Oke, sedangkan untuk K pasangan yang ketiga adalah 4 kali 3. 4 kali 3 juga masih 12. Karena semua K-nya ini sama, maka yang dikatakan tabel D adalah perbandingan berbalik nilai. Yang D adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, berbalik nilai karena nilai K-nya sama untuk setiap pasangan X dan Y. Berbalik nilai. Nah, salah satu ciri perbandingan berbalik nilai, kalau kita grafikkan antara pasangan X dan Y itu, dia tidak melalui titik 00 dan tidak menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Kita letakkan X-nya itu adalah nilainya 1, 2, dan 4. Sedangkan untuk Y dimulai dari 3. Y itu dimulai dari 3, 6, dan 12. Jadi kalau kita lihat pasangan 1 tadi 12. Ini adalah pasangan 1 dan 12. 2 berpasangan dengan 6. Sedangkan 4 berpasangan dengan 3. Nah, kita lihat grafik yang dihasilkan oleh tabel D dari pasangan nilai-nilai titik tadi. Ini titiknya. Ini tadi titik 1,12. Untuk X1, Y12 ini pasangan titik 2,6. Dan ini pasangan titik 3,4. Kita lihat bahwa grafik ini tidak memotong di titik 00. Dan dia tidak menyentuh garis Y dan garis X. Oleh sebab itu kita bisa pastikan bahwa dari 2 ciri-ciri yang diberikan, yang pertama nilai K-nya sama atau nilai konstanta perbandingan berbalik nilainya sama untuk setiap pasangan nilai Y dan X, serta dari grafik kita ketahui bahwa tidak memotong pada titik 00, ini titik 00, dan tidak menyentuh kepada sumbu Y dan sumbu X. Artinya kita pastikan bahwa
hanya tabel D yang berbalik nilai. Oke, saya rasa untuk kesempatan kali ini perbandingan berbalik nilai untuk SMP kelas 7 nomor 1 halaman 48 dari A sampai D sudah kita jawab dengan seterang benderang-benderangnya. Semoga bermanfaat untuk matematika Indonesia. Sekian dulu dari saya, Dr. Radu Yendra, SSI MSc, bersama dengan kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.